Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin selesai pekan ini. BNPB juga mengingatkan Pemda waspada akan kebakaran yang sama saat memasuki musim kemarau. 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman api di TPA Jatiwaringin. Pada Jumat, di permukiman sudah tidak terlihat adanya kobaran api. Namun, petugas menyebut masih ada kemungkinan titik api yang menyala di dalam tumpukan sampah. Material sampah yang didominasi bahan mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Hingga Kamis malam, 7 dari 33 hektar luas TPA sudah hangus terbakar. BNPB mengingatkan, kebakaran TPA Jatiwaringin ini menjadi alarm agar kebakaran yang sama tidak terjadi di daerah lain ketika musim kemarau seperti saat ini. Kata BNPB, pada 2023 pernah terjadi kebakaran di 18 TPA saat musim kemarau. TPA hari ini kan mungkin sudah ditangani terus, ya. Kita juga mendatangkan 2 heli waterbombing. Tadi Bapak Menteri Lingkungan Hidup juga datang ke sana, bekerja sama menggalang api dari bawah menggunakan pipa panjang ditusuk, ya. Kemudian kita dari atas siram sampai padam. Sekarang api belum padam, tetapi sudah kecil dan ada hasilnya. Ya, target kami hari ini bisa selesai. Tapi begitu El Nino, ya masyarakat harus paham tahun 2023 itu 18 TPA terbakar, termasuk gunung-gunung. Nah, jadi ini sudah mulai alarm ya dengan adanya terbakarnya Jatiwaringin ini, TPA Jatiwaringin, agar masing-masing kabupaten kota yang punya TPA dicek betul, hati-hati betul ya, jangan sampai kasus Jatiwaringin juga menular di tempat lain. Dan kita ingat pelajar pengalaman di 2023 di mana ada 18 TPA di kota-kota besar juga terbakar. Perkembangan terkini terkait penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Ricky Sultana. Selamat siang Carla. Kepala BNPB sebelumnya mengatakan bahwa pemadaman kebakaran akan selesai pekan ini. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang Imron dan juga saudara. Saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari BNPB, pemadam kebakaran, Manggala Agni maupun juga dari Polresta Tangerang, di mana untuk proses pemadaman dan juga situasi saat ini Imron dan juga saudara masih terlihat titik-titik api seperti yang langsung saja akan diperlihatkan oleh juru kamera kami Ricky Sultana. Pada saat ini terlihat masih ada asap yang keluar dari tumpukan sampah-sampah yang berada di TPA Jatiwaringin. Dan tadi kami juga sudah melihat lebih dekat, Imron dan juga saudara, ini titik-titik api juga masih terlihat ada di sejumlah wilayah yang ada di TPA Jatiwaringin dengan persebarannya dari wilayah barat, timur dan juga selatan, di mana untuk saat ini Imron dan juga saudara ada 2 metode yang digunakan untuk memadamkan api ataupun juga untuk memadamkan api ini, diantaranya metode pertama yaitu dengan cara mendekatkan selang ke titik-titik api secara langsung seperti yang terlihat saat ini, di mana tim pemadam ini sedang menyiramkan air melalui selang yang dipanjangkan atau yang didekatkan ke titik-titik api. Selain dari tim pemadam kebakaran sendiri, Imron dan juga saudara, sejumlah ekskavator juga diturunkan untuk membantu membuka titik-titik api yang berada di dalam tumpukan sampah untuk dapat memadamkan api. Ini adalah metode pertama yang digunakan untuk memadamkan api. Dan selain metode penarikan selang ini, Imron dan juga saudara, untuk metode kedua yaitu dengan menggunakan waterbombing, di mana ini dilakukan dengan 2 helikopter yang sudah beroperasi sejak pukul 8 lewat 20 menit pagi hari tadi.
di mana untuk helikopter ini, Imron dan juga saudara, untuk menjangkau titik-titik api yang lokasinya berada lebih di tengah dibandingkan dengan titik-titik api yang berada lebih dekat atau di pinggir. Karena memang kalau yang berada di tengah ini lebih sulit dijangkau dengan menggunakan selang ataupun juga menggunakan eskavator, Imron dan juga saudara, sehingga inilah dua metode yang digunakan untuk memadamkan api, di mana hari ini prosesnya masih terus berlangsung di TPA Jatiwaringin. Dan selain proses pemadaman, Imron dan juga saudara, tadi ada sejumlah otoritas yang sudah meninjau lokasi, diantaranya yaitu Wamen Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono yang baru saja meninjau lokasi terjadinya kebakaran di TPA Jatiwaringin ini, di mana Wamen ditemani oleh Kapolresta dan juga oleh jajaran setempat untuk meninjau lokasi kebakaran tersebut. Dan nantinya kita akan melihat bersama bagaimana hasil tinjauan dari Wamen pada hari ini, karena memang mengingat sebelumnya pada tahun 2025 TPA Jatiwaringin ini juga sempat ditutup karena operasionalnya ya tidak sesuai dengan SOP. Salah satunya juga operasionalnya yaitu pengolahan sampah dengan metode terbuka, sehingga akhirnya juga mencemari lingkungan. Dan nantinya kita akan tanyakan langsung kepada Wamen LH terkait dengan apa yang kemudian menyebabkan ini kembali beroperasi, dan juga salah satu yang ingin saya tambahkan adalah mengapa proses pemadaman ini berlangsung seperti lama. Ini adalah salah satunya karena memang material sampah yang mudah terbakar, sehingga ini juga mempersulit proses pemadaman, dan juga cuacanya yang terik ini yang menambah proses pemadaman ini berlangsung lebih lama. Namun ditargetkan untuk pemadaman ini akan dilakukan ataupun diselesai pada minggu ini, Imron. Baik, hingga siang hari ini titik-titik api masih terlihat di sana. Sementara itu kepulan asap juga masih keluar dari tumpukan api, namun proses pemadaman terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan metode waterbombing. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Ricky Sultana.